Bagi Bapak Ibu yang berminat untuk mendapatkan e-book soal UP PPG PGMI yang kami buatkan sebanyak 439 soal serta pembahasan soal dan juga rangkuman materi. Bapak Ibu bisa pesan melalui nomor WhatsApp kami 081803 358 023 dengan ketik pesan PPG PGMI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan kali ini kita akan bahas bersama soal UP PPG PGMI Guru Kelas MI. Nah, khusus pada video kali ini kita akan bahas tentang teori konstruktivisme dan penelitian tindakan kelas. Nah, kedua jenis soal ini akan pasti muncul di tes UP-nya Bapak Ibu. Nah, untuk lebih lengkapnya mengenai soal-soal yang akan muncul di UP PPG PGMI nanti, Bapak Ibu bisa pesan melalui pesan e-booknya ya, karena di e-booknya kami sudah lengkapi semuanya dari kisi-kisi 1 sampai dengan kisi-kisi 120. Baik Bapak Ibu semua, pertama kali yang kita lakukan di dalam pembelajaran ini adalah kita akan bedah dulu kisi-kisinya, yaitu pada kisi-kisi 78 pada indikator 80. Diberikan deskripsi tentang gaya belajar siswa dalam pembelajaran tematik. Mahasiswa dapat menentukan jenis teori belajar konstruktivistik dalam pembelajaran tematik tersebut. Nah, nanti Bapak Ibu akan diberikan sebuah soal yang terkait dengan teori belajar konstruktivistik. Baik, sebelum kita bahas soal-soalnya, pertama kali kita akan bahas dulu rangkuman materinya. Kenapa kita perlu bahas tentang rangkuman materi ini? Agar untuk menumbuhkan pemahaman kita tentang teori belajar konstruktivistik. Baik, kita bahas langsung. Pandangan konstruktivistik yang mengemukakan bahwa belajar merupakan usaha pemberian makna oleh peserta didik kepada pengalamannya melalui asimilasi dan akomodasi yang menuju pada pembentukan struktur kognitifnya memungkinkan mengarah kepada tujuan tersebut. Jadi nanti seorang siswa atau peserta didik akan belajar melalui pengalamannya. Dari pengalamannya tersebut, peserta didik akan mendapatkan makna yang akan membentuk nanti struktur kognitifnya. Oleh karena itu, pembelajaran diusahakan agar dapat memberikan kondisi terjadinya proses pembentukan tersebut secara optimal pada diri peserta didik. Peserta didik diberikan kesempatan untuk mengembangkan ide-idenya secara luas. Sementara peranan guru dalam belajar konstruktivistik adalah membantu agar proses pengkonstruksian pengetahuan oleh peserta didik berjalan lancar. Jadi di sini peserta didik itu diberikan keluasan untuk membangun dan membangun pengetahuannya ya dalam mengembangkan ide-ide yang ia miliki. Guru tidak mentransfer pengetahuan yang telah dimilikinya, melainkan membantu peserta didik untuk membentuk pengetahuannya sendiri. Nah, jadi di sini peran guru adalah membantu siswa di dalam siswa membangun atau membentuk pengetahuannya sendiri dan dituntut untuk lebih memahami jalan pikiran atau cara pandang peserta didik dalam belajar. Baik, kita akan bahas soal yang pertama yang akan kita bahas. Nah, soal ini ada di e-book yang kami telah buatkan pada nomor soal 333. Silahkan Bapak Ibu cek bagi yang sudah beli, silahkan dicek di sana sambil disimak pembelajaran atau pembahasan yang kami berikan. Dalam pembelajaran, siswa sendiri yang mencari materi dan guru menilai pendapat atau pemikiran siswa.
Jika ada kesalahan, guru meluruskan. Konsep ini merupakan penerapan dari teori belajar titik-titik. Apakah A. Abstrak, B. Kognitif, C. Behavioristik, D. Humanistik, E. Konstruktivistik. Nah, kata kuncinya ada di siswa sendiri yang mencari materi. Ya, siswa sendiri yang mencari materi. Maka dari proses ini, maka siswa akan menemukan nanti dan dia akan mendapatkan suatu makna atau ia dapat mengembangkan ide-idenya, dapat mengembangkan keilmuannya sendiri. Maka teori belajar ini sesuai dengan teori belajar konstruktivistik. Maka jawaban yang tepat adalah yang E. Baik, kenapa bukan yang A? Kalau yang A itu bukan termasuk teori belajar ya. Kemudian yang B, kognitif. Nah, kalau teori belajar kognitif itu lebih menyambungkan antara pengetahuan baru dengan pengetahuan lama atau pengetahuan lama serta pengetahuan baru itu tidak terpisah-pisahkan, mereka tetap menyatu. Dan kognitif itu lebih kepada pembangun pengetahuannya ya. Kemudian yang C, behavioristik. Nah, orang dikatakan telah belajar di behavioristik itu apabila peserta didik tersebut mampu mengubah sikapnya menjadi lebih baik, mampu menjawab soal-soal dengan benar. Nah, ciri dari pembelajaran behavioristik ini, siswa itu mampu mengungkapkan kembali apa yang dia telah pelajari. Ini disebut dengan proses mimetik. Kemudian, behavioristik juga menekankan bahwa banyaknya latihan, misalkan diberikan soal-soal latihan. Nah, dari soal-soal latihan itu, maka siswa harus belajar, harus bisa menjawab soal-soal itu dengan benar. Nah, misalkan siswa tidak mampu menjawab soal itu dengan benar, maka siswa tersebut tidak dikatakan belajar. Itu kalau kata teori behavioristik. Kemudian teori humanistik. Nah, kalau teori humanistik itu bagaimana siswa itu belajar sesuai dengan keinginannya sendiri, sesuai dengan kemanusiaannya. Berarti lebih ditekankan kepada kemanusiaannya. Jadi tentang human, berarti itu berarti manusia. Kalau orang mengatakan memanusiakan manusia. Kita lanjut ke soal berikutnya, Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu menemukan soal yang cukup panjang seperti ini, maka yang pertama kali Bapak Ibu lakukan adalah Bapak Ibu langsung saja baca soalnya. Mohon maaf, pertanyaannya ya. Pertanyaannya itu biasanya ada di atas pilihan jawaban. Maka pertanyaannya di sini dimulai dari ini. Maka guru tersebut dapat dikatakan menggunakan pembelajaran yang berbasis titik-titik. Nah, berarti yang ditanyakan adalah apa sih yang digunakan oleh guru tersebut? Teori yang mana? Apakah kognitivisme, behaviorisme, konstruktivisme, D. Humanisme. Baik, kita akan teliti atau kita akan analisis dari pernyataan ini. Jika seorang guru melakukan aktivitas pembelajaran sebagai berikut, membekali murid tidak hanya dengan fakta-fakta, melainkan diarahkan kepada kemampuan penguasaan dalam proses berpikir dan berkomunikasi. Oke. Kemudian yang kedua, berperan sebagai fasilitator pembimbing belajar peserta didik. Nah, ini merupakan ciri dari pembelajaran apa Bapak Ibu? Yaitu pembelajaran behav, mohon maaf, pembelajaran konstruktivistik. Jadi guru itu hanya membimbing siswanya, mengarahkan siswanya. Guru di sini lebih menjadi fasilitator. Kemudian yang ketiga adalah melakukan penilaian yang mencakup cara-cara penyelesaian masalah. Nah, kalau terkait dengan penyelesaian masalah, ya, ini juga terkait dengan pembelajaran konstruktivistik. Dengan berpatokan pada aturan yang berlaku seperti peta konsep, diagram Venn, portofolio, uji kompetensi, dan ujian komprehensif. Nah, jadi jawaban yang tepat di sini adalah jawaban C, yaitu konstruktivisme.
Baik, kita akan lanjut ke soal berikutnya. Ini pada soal 335 pada e-book yang telah kami buatkan. Belajar merupakan pemaknaan pengetahuan dan mengajar merupakan proses menggali makna. Hal tersebut merupakan ciri dari teori titik-titik apakah A. Humanistik, B. Konstruktivistik, C. Behavioristik, D. Kognitif. Nah, pemaknaan. Kata kuncinya di sini ya, pemaknaan. Kemudian menggali makna. Nah, ini kata kuncinya. Nah, kata kunci ini sesuai dengan pembelajaran konstruktivistik. Jadi jawaban yang tepat adalah jawaban B. Baik Bapak Ibu, kami ingatkan kembali bagi Bapak Ibu yang berminat untuk mendapatkan e-book soal UPPPG PGMI yang kami sudah siapkan, silakan Bapak Ibu bisa menghubungi kami melalui nomor WhatsApp 081 803 358 023. Bentar dulu, saya mau ambil minum. Baik, kita akan bahas soal 336. Pembelajaran lebih menghargai pada pemunculan pertanyaan dan ide-ide siswa. Merupakan karakteristik titik-titik apakah A. Pembelajaran humanistik, B. Pembelajaran tradisional, C. Pembelajaran konstruktivistik, D. Pembelajaran behavioristik. Baik, karena di sini yang di dalam narasi soal ini terdapat pemunculan pertanyaan dan ide-ide siswa. Nah, seperti yang kita bahas tadi di rangkuman materi itu, ini terkait dengan ide-ide siswa. Jadi, siswa itu akan membangun makna melalui ide-idenya. Jadi, pembelajaran ini lebih, mohon maaf, jadi pembelajaran ini lebih kemana? Lebih condong ke pembelajaran konstruktivistik. Yaitu jawabannya adalah yang C. Soal berikutnya di soal 337. Nah, untuk Bapak Ibu yang ingin mendapatkan soal secara lengkap, silakan Bapak Ibu untuk menghubungi kami untuk mendapatkan e-booknya. Oke, kita bahas. Di bawah ini merupakan faktor-faktor yang juga mempengaruhi proses mengkonstruksi pengetahuan kecuali titik-titik. Nah, yang ditanyakan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi proses mengkonstruksi atau membangun pengetahuan. Nah, kita garis bawahi di sini ada kata kecuali berarti yang bukan. Apakah A. Konstruksi pengetahuan seseorang yang telah ada, B. Domain pengalaman, C. Jaringan struktur kognitif yang dimilikinya, D. Kemampuan mengingat. Apa ini? Kemampuan mengingat ya, kemampuan mengingat. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Jadi yang D itu bukan merupakan faktor yang mempengaruhi proses mengkonstruksi pengetahuan. Nah, yang dapat mempengaruhi konstruksi pengetahuan itu adalah adanya pengetahuan yang telah ada, kemudian domain pengalamannya, kemudian jaringan struktur kognitif yang dimilikinya. Ini belepotan terus ngomongnya ini. Oke, sorry ya. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya Bapak Ibu di soal 338. Belajar merupakan suatu proses pembentukan pengetahuan. Peserta didik harus aktif melakukan kegiatan aktif berpikir, menyusun konsep, dan memberi makna tentang hal-hal yang sedang dipelajari, termasuk dalam teori titik-titik. Nah, kita garis bawahi kata-kata kuncinya dari narasi soal ini adalah adanya proses pembentukan pengetahuan. Di sini ya, pembentukan pengetahuan. Peserta didik aktif melakukan kegiatan aktif berpikir, menyusun konsep, dan memberi makna. Nah, berarti ini sudah sangat jelas bahwa pembelajaran ini termasuk kepada teori belajar konstruktivistik, yaitu jawaban A.
Oke, kita lanjut ke soal berikutnya Bapak Ibu. Karena keadaan saya yang kurang fit dan kurang sehat, kita agak percepat ya pembahasannya dan kebetulan juga besok Bapak Ibu sudah mulai untuk melaksanakan UP-nya. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke soal berikutnya di soal 339. Pengukuran proses dan hasil belajar siswa terjalin di dalam kesatuan kegiatan pembelajaran dengan cara guru mengamati hal-hal yang sedang dilakukan siswa, serta melalui tugas-tugas pekerjaan merupakan karakteristik titik-titik. Nah, di sini proses dan hasil belajar siswa itu terjalin dalam satu kesatuan. Jadi sudah ada di dalam kedua hal tersebut. Nah, misalkan dia melaksanakan melakukan pembelajaran, misalkan mencari mana-mana, mencari dalam proses belajarnya itu sudah dinilai ya, tidak terpisah. Artinya tidak ada ujian tulisnya, tidak terpisah dengan ujian tulisnya, misalkan nanti di ulangan harian tidak seperti itu. Tetapi langsung pada proses pembelajaran tersebut. Nah, maka ini merupakan ciri dari A. Pembelajaran humanistik, B. Tradisional, C. Pembelajaran konstruktivistik, D. Pembelajaran behavioristik. Jawaban yang tepat adalah jawaban C. B. Konstruktivistik. Nah, yang seperti yang kita ketahui bahwa di dalam pembelajaran konstruktivistik itu, siswa belajar mendapatkan makna melalui aktivitas-aktivitasnya. Maka dari aktivitas tersebut, guru mengamati dan langsung menilainya. Maka itu merupakan ciri-ciri dari pembelajaran konstruktivistik. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya Bapak Ibu di soal 340. Pembelajaran lebih menghargai pada pemunculan pertanyaan dan ide-ide siswa merupakan karakteristik titik-titik. Nah, ini tadi sudah kita bahas di soal sebelumnya. Jawaban yang tepat di sini adalah jawaban C, yaitu konstruktivistik. Karena terkait dengan ide-ide dan pertanyaan dari siswa. Ini juga sudah kita bahas tadi, kayaknya double ya. Baik, sekarang kita bahas ke soal berikutnya di nomor soal 342. Di dalam proses pembelajaran, para siswa dihadapkan dengan situasi di mana ia bebas untuk mengumpulkan data, membuat dugaan, mencoba-coba, mencari dan menemukan keteraturan, menggeneralisasi, atau menyusun rumus beserta bentuk umum, membuktikan benar tidaknya dugaannya itu. Hal ini merupakan penerapan teori belajar titik-titik. Nah, di sini ini merupakan eh, pelaksanaan teori belajar konstruktivistik. Kenapa? Karena di sini siswa diberikan kebebasan untuk mengumpulkan data. Nah, mengumpulkan data itu merupakan cara siswa untuk mendapatkan makna-makna, untuk mendapatkan pengetahuan baru, untuk mengembangkan pengetahuannya. Kemudian, setelah dia mengumpulkan data, maka dia membuat dugaan. Nah, dari dugaan tersebut, maka ia akan ingin mencoba membuktikan dugaan-dugaan tersebut melalui percobaan-percobaan yang dilakukan. Nah, setelah mereka melakukan percobaan, nah dari situlah mereka akan dapat pola atau kebenaran dari dugaan yang dia lakukan. Nah, oleh sebab itu ini merupakan penerapan dari teori belajar konstruktivisme. Jawaban yang tepat adalah jawaban D. Baik, Bapak Ibu, kami ingatkan kembali bagi Bapak Ibu yang berminat untuk mendapatkan e-book soal UP PPG PGMI yang kami sudah siapkan, silahkan Bapak Ibu bisa pesan melalui nomor WhatsApp 081 803 358 023.
Baik, sekarang kita akan bahas langsung di soal 343. Konsep pengetahuan yang benar dari teori konstruktivistik adalah apakah A. Konstruksi kognitif seseorang terhadap objek, pengalaman, maupun lingkungannya. Kemudian yang B. Pengetahuan adalah kumpulan fakta dari suatu kenyataan yang sedang dipelajari. Yang C. Pengetahuan adalah sebagai suatu pembentuk yang terus-menerus oleh seseorang yang setiap saat mengalami reorganisasi karena adanya pemahaman-pemahaman baru. Yang D, jawaban A dan C benar. Sorry. Baik, maka jawaban yang tepat di sini adalah jawaban D, yaitu jawaban A dan C benar. Oke, kenapa? Karena di dalam konstruktivistik itu ya, kita lagi-lagi berbicara tentang konstruktivistik. Konstruktivistik itu membangun pengetahuannya sendiri. Nah, ini merupakan kata kuncinya Bapak Ibu. Nah, membangun pengetahuan itu sendiri didapatkan melalui apa? Yang pertama, melalui pengalaman, kemudian dari lingkungannya, dari cara ia belajar, kemudian juga di dalam konstruktivistik pengetahuan itu didapatkan dengan cara terus-menerus ya, dengan cara terus-menerus. Kemudian pengetahuan juga akan selalu berkembang atau dikatakan dengan reorganisasi. Nah, dari pengetahuan-pengetahuan itu maka akan muncullah pemahaman-pemahaman baru. Oleh sebab itu, konstruktivistik itu ilmu itu akan selalu berkembang, pengetahuan itu akan selalu berkembang. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah jawaban D. Baik Bapak Ibu, sekarang kita akan lanjut ke soal-soal yang terkait dengan soal PTK. Nah, soal PTK ini kalau tidak salah itu dari sorry. Dari kisi-kisi 111 sampai dengan 107 kalau nggak 8 ya. Coba dicek saja di sana. Nah, untuk lebih lengkapnya Bapak Ibu bisa melihat dan mempelajari di e-book yang telah kami buatkan itu. Jadi jangan disia-siakan ini kesempatan UP-nya karena kesempatan UP kalau sekarang kita mendapatkan sertifikasinya tentu Bapak Ibu akan mendapatkan manfaat yang lebih besar daripada besok Bapak Ibu berpikir besok aja. Nah, itu kan nanti tidak akan lebih cepat mendapatkan manfaat dari sertifikasi tersebut. Oleh sebab itu Bapak Ibu ayolah belajar, ayolah berusaha, jangan mengandalkan kasihani, tetapi itu yang kita andalkan adalah usaha dari kita sendiri. Oke, baik, tanpa panjang lebar ya. Baik, kita bahas soal berikutnya. Masalah-masalah berikut ini yang tepat dipecahkan melalui penelitian tindakan kelas adalah titik-titik. Nah, biasanya permasalahan di dalam penelitian tindakan kelas itu adalah untuk memecahkan masalah mengenai rendahnya suatu hasil belajar, bisa rendahnya suatu motivasi siswa, rendahnya minat siswa dalam belajar. Kata kunci di dalam masalah-masalah pembelajaran, masalah-masalah pada penelitian tindakan kelas adalah ada kata rendah. Ya, rendah. Oke. Baik, kita cari yang A. Apakah A, seseorang guru menyadari bahwa saat ini strategi pembelajaran yang dapat diterapkan dalam pembelajaran sangat beragam. Sehingga guru tersebut ingin mengetahui manakah strategi pembelajaran yang paling tepat di kelasnya. Nah, kalau yang A ini itu lebih terkait kepada penelitian kuantitatif. Nah, ini untuk membuktikan berarti lebih ke kuantitatif eksperimen. Jadi, otomatis jawaban A bukan jawaban yang tepat. Kemudian jawaban B. Seorang guru baru saja membaca suatu referensi yang menyatakan bahwa pendekatan kontekstual cocok digunakan dalam mengajarkan materi dalam pembelajaran.
sehingga guru tersebut ingin membuktikan kesesuaian hasil penelitian tersebut di kelas yang diampunya. Nah, ini ingin membuktikan kesesuaian hasil penelitian tersebut. Berarti ini lebih ke penelitian kuantitatif, ke kuantitatif eksperimen. Nah, karena dia ingin membuktikan jadi lebih ke kuantitatif eksperimen. Dan juga cara mendapatkan masalahnya itu bukan dari dalam kelas. Nah, biasanya kalau penelitian tindakan kelas itu, masalahnya itu berasal dari dalam kelas, bukan dari luar kelas ya. Nah, ini kan dari luar kelas. Kenapa? Karena dia sudah membaca referensi, maka kalau itu berarti dari luar kelas. Sedangkan di dalam penelitian tindakan kelas, permasalahan itu terjadi dari dalam kelas, kemudian eh, ada rendahnya hasil belajar, itu termasuk ke dalam penelitian tindakan kelas. Kemudian kita baca yang C. Seorang guru mendapati bahwa aktivitas belajar siswanya cukup rendah. Nah, kalau siswanya pasti itu ada di dalam kelasnya dia. Kemudian di sini juga ditambahkan lagi dengan cukup rendah. Nah, berarti ini merupakan ciri-ciri dari masalah-masalah penelitian tindakan kelas. Oke. Guru tersebut ingin memperbaiki kondisi. Nah, jadi di sini juga ada kata memperbaiki. Itu melalui pembaharuan pembelajaran di kelas yang diampunya dengan menerapkan model pembelajaran berbasis masalah. Oke, ini kita simpan Bapak Ibu. Kemudian yang D, seorang guru mendapati bahwa siswa-siswanya kesulitan memahami suatu materi. Oke, bolehlah. Tetapi yang paling penting di dalam penelitian tindakan kelas itu adalah rendahnya hasil belajar ya. Guru tersebut ingin mengetahui sebenarnya faktor apa yang menyebabkan siswanya mengalami kesulitan belajar. Nah, karena yang ingin diteliti adalah faktor yang menyebabkan ia kesulitan dalam belajar. Nah, ini lebih ke penelitian kualitatif. Nah, ia ingin mengungkapkan apa sih faktor yang menyebabkan siswa tersebut malas atau kesulitan. Nah, itu termasuk penelitian kualitatif. Jadi, jawaban yang tepat di sini adalah jawaban yang C, Bapak Ibu. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya, Bapak Ibu semuanya yang ikut UP di tanggal 12 November. Sorry, bercanda ya. Sorry, batuk ini, Bos. Kita minum dulu. Mantap. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Agar dapat menyusun hipotesis tindakan dengan tepat, Anda dapat melakukan kegiatan-kegiatan. Salah satu kegiatan itu adalah pengkajian teoritik di bidang pembelajaran atau pendidikan. Pernyataan tersebut merupakan kegiatan PTK pada langkah titik-titik. Nah, kalau kita mengkaji suatu teori di dalam penelitian tindakan kelas kita, maka itu termasuk kemana? Nah, di situ juga ada namanya menyusun hipotesis. Nah, itu biasanya kan kita buat di dalam apa? Oke. Apakah A merumuskan masalah, B mengidentifikasi masalah, C merancang PTK dengan pengajuan hipotesis tindakan, D menyusun proposal penelitian. Jawaban yang tepat adalah yang C, yaitu merancang PTK dengan mengajukan hipotesis tindakan. Oke. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya, Bapak Ibu. Oke, sebelum kita lanjut ke soal berikutnya, kami ingatkan kembali bagi Bapak Ibu yang berminat untuk mendapatkan soal UP PPG PGMI yang kami sudah siapkan dengan harga 50.000. Di situ ada sebanyak 439 soal. Karena besok Bapak Ibu sudah mulai, oke lah. Boleh Bapak Ibu tidak membelinya karena sudah telat juga untuk belajar kan? Karena juga soalnya terlalu banyak. Oleh sebab itu, persiapannya jauh-jauh hari Bapak Ibu ya. Sekali lagi, untuk lulus itu perlu perjuangan Bapak Ibu ya.
Jangan sampai tidak berjuang. Oke, kita lanjut ke soalnya, Bapak Ibu. Mengetahui proses tindakan, pengaruh tindakan, keadaan dan kendala tindakan. Bagaimana keadaan dan kendala tersebut menghambat atau mempermudah tindakan dan pengaruhnya merupakan kegiatan PTK pada langkah titik-titik. Apakah A. Refleksi, B. Observasi, C. Perencanaan, D. Pelaksanaan. Nah, di sini sebagai peneliti atau orang yang meneliti pada kelas, kalau kita ingin melihat atau proses tindakan kita, kemudian pengaruh tindakan yang telah kita berikan kepada kelas kita, itu termasuk kepada tahap observasi, Bapak Ibu. Nah, yang pertama kita lakukan di dalam penelitian tindakan kelas tersebut adalah yang pertama itu adalah perencanaan. Nah, perencanaan itu kita merencanakan apa yang akan kita lakukan di dalam kelas untuk penelitian. Kemudian setelah perencanaan ada pelaksanaan. Nah, pelaksanaan ini merupakan proses pemberian tindakan. Nah, setelah kita memberikan tindakan, maka langkah berikutnya adalah kita observasi. Nah, dari tindakan yang kita berikan, apa pengaruhnya bagi siswa-siswa kita? Bagaimana keadaan setelah kita memberikan tindakan? Kemudian kendala apa yang didapat, yang ditemukan ya, kendala yang ditemukan di dalam setelah memberikan tindakan. Kemudian kemudian setelah observasi atau pengamatan ini, langkah terakhir adalah refleksi. Apa itu refleksi? Refleksi itu adalah proses dari, nah setelah kan, oke, setelah kita melakukan setelah kita observasi kan kita pasti menemukan kendalanya. Nah, kendala itu akan kita perbaiki ya di dalam refleksi ini, baru kita merencanakan kembali. Oke, jadi jawaban yang tepat di sini adalah jawaban B. Kita lanjut ke soal berikutnya, Bapak Ibu semua yang saya cintai. Oke, di sini soal ke-417. Model rancangan PTK terletak pada alur pelaksanaan tindakan yang dilakukan. Hal ini sekaligus menjadi penanda atau ciri khusus yang membedakan PTK dengan jenis penelitian lain. Adapun penelitian tindakan yang dimaksud adalah titik-titik. Nah, di dalam PTK, rancangannya itu apa, bagaimana, urutannya bagaimana, alurnya bagaimana. Nah, mari kita jawab. Jawaban yang tepat adalah yang apakah A, observasi dulu? Tidak ya, karena tadi kita sudah bahas. Yang pertama dilakukan di dalam PTK adalah perencanaan. Berarti jawabannya antara C dan D. Nah, tadi juga saya sudah memberikan setelah perencanaan itu ada pelaksanaan tindakan. Berarti ini satu, kemudian ini dua, dan ini yang ketiga, pelaksanaan tindakan, kemudian observasi, dan yang terakhir adalah refleksi. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah jawaban D. Baik, kita perhatikan apa namanya, diagram saja, apa kita sebut ya, peta konsep atau gambar ya lah. Nah, biasanya penelitian PTK itu minimal dilakukan sebanyak 2 kali. Jadi PTK tidak bisa dilakukan hanya sekali, tetapi minimal 2 kali. Sorry, saya minum dulu. Oke, kenapa 2 kali? Mari kita bahas dulu Bapak Ibu. Baik, yang pertama kita lakukan di dalam PTK adalah perencanaan. Setelah kita merencanakan penelitian yang akan kita lakukan, berikutnya kita akan melaksanakan penelitian tersebut. Atau kita memberikan tindakan kepada kelas kita. Nah, setelah kita memberikan tindakan atau setelah melaksanakannya, maka kita dapat melihat nih melalui pengamatan atau observasi. Nah, melalui pengamatan dan observasi ini, kita dapat melihat apa saja pengaruh dari tindakan yang kita berikan, kemudian apa saja hal-hal yang menghambat tindakan yang kita berikan. Nah, itu nanti dari hasil observasi kita itu kita akan refleksi dia. Nah, refleksi itu fungsinya kita akan memperbaiki kembali apa yang belum kita laksanakan, kemudian faktor-faktor penghambatnya itu akan kita
singkirkan. Nah, itu fungsi refleksi. Nah, setelah refleksi, baru kita merencanakan kembali penelitian kita. Nah, kita akan melaksanakan siklus yang kedua. Setelah merencanakan, ini semakin malam, semakin tidak bagus ngomongnya ya. Setelah merencanakan, baru kita pelaksanaan, kemudian pengamatan, refleksi. Begitu seterusnya, Bapak Ibu ya. Jadi seperti yang saya katakan, Bapak Ibu, minimal di dalam PTK itu 2 kali kita melakukan tindakan atau pelaksanaan penelitian. Baik, Bapak Ibu, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga banyak manfaatnya. Jangan lupa bagi yang berminat untuk belajar. Sekarang saya ngomongnya bagi Bapak Ibu yang berminat untuk belajar ya. Silakan Bapak Ibu bisa membeli e-book yang kami telah siapkan melalui nomor WhatsApp 081803358023. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.